kali ini untuk kasasi siswa SMP Negeri 4 Pemulihan, kami dari Rumpun Kopepsi membuat PRORIS atau Properti Aktivitas Kebugaran Jasmani berupa barbel. Rumpun Kopepsi merupakan rumpun mata pelajaran yang terdiri dari mata pelajaran Penjaskes, mata pelajaran Prakarya, dan mata pelajaran Seni Budaya dari SMP Negeri 4 Pemulihan Kabupaten Sumedang. Di sini kami tidak akan menjelaskan apa itu kasasi, karena penjelasan tentang kasasi sudah ada di website kami. Jika ingin tahu lebih lanjut, bisa kunjungi website kami ya, ada di description box. Oke, proyek PRORIS ini mengambil kompetensi dasar Penjaskes kelas 8, yaitu tentang aktivitas kebugaran jasmani. Untuk mata pelajaran prakarya, kompetensi dasar yang diambil yaitu dari kelas 9, tentang produk kerajinan dari bahan logam, batu, dan plastik. Sedangkan dari mata pelajaran seni budaya, kompetensi dasar yang diambil juga dari kelas 9, yaitu tentang seni lukis. Jadi bisa dibayangkan untuk produk PRORIS ini merupakan barbel yang terbuat dari bahan limbah seperti limbah plastik atau limbah kaleng, kemudian dilukis menjadi tampak lebih bersih dan lebih indah. Produk PRORIS yang kami buat menggunakan limbah domestik seperti kaleng cat dan kayu pegangan sapu. Selain kayu dan kaleng, kami juga menyiapkan beberapa bahan lainnya seperti pasir, semen, Batu kerikil, cat, air, paku, ember untuk mengaduk semen, dan pengaduknya bisa dalam bentuk apa saja. Tapi kelompok kami menggunakan sendok tembok agar lebih mudah. Lebih gampang mah, golongan sesuai ya. Nah, 40 cm. Asal maksud gagang we. 10 ya Pak. Ayo dong. Siapa yang paling cepat bergerak, dia yang menang, entah itu menepuk atau menghindar. Contoh Bapak sama Ipan. Lihat. Ya, hitam. Cek Bapak teh hitam. Nah, Bapak poin 1. Kalau kena, tapi kalau nggak kena berarti poin buat hijau. Kalau Bapak bilang hijau, berarti Ipan harus poin Bapak. Berarti poin buat Ipan, tapi kalau Bapak bisa menghindar berarti poin buat Bapak. Oke, siap, kita cek. Permainannya bisa melatih konsentrasi, ketangkasan, Daya ingat, kecepatan. Seru karena menang. Karena kita harus menunggu adukan semennya kering dulu di satu sisi. Baru setelah itu membuat adukan untuk sisi lainnya. Kemudian kami juga menyiapkan palu dan kuas kecil. Baru deh habis itu dilukis. Proyeknya cukup sederhana, tetapi pembuatannya lumayan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
GSL atau Guru Sabah Lembur dari rumpun mania atau rumpun mata pelajaran matematika dan mata pelajaran IPA untuk semester 2 dilaksanakan di Dusun Pasir Gede dengan nama proyek Pencari Baru atau Pencemaran Lingkungan dan Bangun Ruang. Mengambil kompetensi dasar untuk matematika dari kelas 9 yaitu 3.7 membedakan dan menentukan luas dan volume bangun ruang. Untuk mata pelajaran IPA diambil dari kelas 7 yaitu 3.8 menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Kami membuat lampion dengan bentuk balok di mana bertujuan supaya siswa mampu atau bisa memanfaatkan sisa-sisa limbah yang sudah tidak bisa dipakai atau yang sudah tidak bisa digunakan untuk menjadikan barang yang bisa dimanfaatkan atau berguna. Kami di sini menyiapkan 2 buah LKPD digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami proyek ini. Untuk IPA, dalam LKPD diminta menyebutkan alat dan bahan yang digunakan, kemudian menyebutkan langkah-langkah kerja yang telah dilakukan oleh siswa. Sedangkan untuk yang matematikanya, siswa diminta atau diharapkan bisa menentukan luas dan volume dari bentuk yang telah mereka buat itu. Di sini kami menggunakan bentuk balok sehingga diminta siswa menyebutkan atau menghitung luas dan volume dari balok tersebut. Perjalanan GSL dari SMP 4 Pemulihan ke daerah Pasir Gede. Pasir Gede itu berada di bawah pemerintahan Desa Cimarias, letaknya ada di kaki Gunung Kerenceng, seberang Cerdas Pangeran. Perjalanan dari sekolah ke Pasir Gede jaraknya kira-kira sekitar 4 km dan perjalanan jalan yang lumayan cukup bagus. Semuanya dari sekolah sampai ke Pasir Gede berbatu semua, liku-liku. Ketika sampai di Dusun Pasir Gede, kami disambut langsung oleh anak-anak, begitupun dengan ada orang tua yang menyambut kami dengan baik dan ramah. Anak-anak di sana sudah siap dengan perlengkapan mereka masing-masing. Kami tidak terlalu susah untuk mengarahkan mereka, karena mereka sudah siap dengan barang-barang perlengkapan yang akan dipakai untuk melaksanakan proyek tersebut. Tangkep buat nukieu diguntingan membuat 3 ukuran. 25 cm buat 4, 25 cm 25 ke 20. Terus kena ditekan tengahnya golongan.
L dan P. S, sisi atau yang tadi dipotong. Ya, yang deh hiji deui. Sudah membentuk pola. Tahu deh, Pak. Bagus, Pak. Anu nyalirakeun jodoh gitu nana. Jadi duduk. Milih akan nampak lebih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan GSL atau Guru Saba Lembur dari Rumpun Sabisa pada semester 2 ini akan dilaksanakan di Dusun Sukamulus. Rumpun Sabisa merupakan gabungan dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Sunda. Proyek yang akan dilaksanakan bernama Lesot, yaitu lehang sebagai obat tradisional. Untuk kompetensi yang kami ambil, untuk pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu kami ambil kelas 8, 3.5, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, yaitu 3.12 di kelas 7, yaitu menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dan menanyakan tindakan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi di waktu lampau sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk mata pelajaran Bahasa Sunda, kami ambil kelas 8, yaitu kompetensi dasar 3.9, yaitu memahami dan mengidentifikasi struktur teks dan aspek kebahasaan laporan peristiwa. Rumpun Sabisa, kenapa mengambil tema proyeknya itu adalah Lesot? Karena dari Lesot ini sebetulnya sudah mengandung bahasa Sunda yang memang artinya itu lehang sebagai obat tradisional. Kenapa kita memperkenalkan dengan tema ini? Karena sebagaimana yang kita ketahui, untuk pengobatan tradisional itu sekarang sudah mulai jarang dikenal oleh anak-anak zaman sekarang, atau temanya sekarang kita ke back to the natural. Adapun juga ketika kita mengerjakan proyek, anak-anak diperkenalkan untuk bahan-bahannya yang memang ada di sekitar lingkungannya masing-masing. Kemudian siswa juga diberikan LKPD-nya, lembar kegiatan pesertanya. Kemudian mereka akan mengisi tentang angket, bagaimana cara membuat dari lehang tersebut. Kemudian apa fungsi dari lehang tersebut, kemudian apa manfaat yang akan didapat nanti ketika mereka menggunakan lehang ini untuk mereka gunakan. Mudah-mudahan dengan tema Lesot ini siswa dapat mengenal, kembali bertanya kepada orang tua, komunikasinya dengan lingkungan masyarakat, dan mereka akan lebih paham bahwa obat tradisional tidak kalah jauh lebih baik daripada obat modern yang kita konsumsi sekarang. Sesampainya di lokasi, alhamdulillah anak-anak sudah siap dengan alat dan bahan. Hanya ada sedikit kendala, yaitu di bahan ada beberapa kelompok anak yang belum siap dengan tungku. Padahal sebelumnya kami sudah menginstruksikan alat dan bahan pas hari-harinya itu pelaksanaan harus sudah siap. Untuk tungkunya banyak yang diganti menggunakan batu dan genteng.
Karena semua alat dan bahan sudah siap, anak-anak langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat proyek kami, yaitu lesot lehang sebagai obat tradisional. Mereka merebusnya sekitar kurang lebih 30 menit. Sesudah itu ada dari perwakilan siswa untuk mereka tampil mempraktekkan bagaimana caranya menggunakan lehang sebagai obat tradisional tersebut. Daun limus, daun jambu, daun sirsak, daun cengkeh, kayu manis, sama jahe. Sereh. Pertama-tama kita siapkan tungku, lalu api, terus didihkan air. Setelah mendidih, kita masukkan bahan-bahannya. Apa itu lehang? Fungsinya buat apa? Manfaatnya apa manfaatnya?